Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu." Wa man nazara, dan barang siapa yang menjadikan ukuran, memandang, melihat, menjadikan barometer fi dinihi dalam masalah agama, dalam urusan agama, ila man huwa dunahu kepada orang yang ada di bawahnya. Wa nazara fi dunyahu, dan dia memandang, jadikan barometer, jadikan ukuran fi dunyahu dalam urusan masalah dunianya, ila man huwa fawqahu kepada orang yang berada di atasnya. Dalam masalah urusan agama dia memandang orang yang di bawah. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, yang dipandang itu aja. Dia nggak paham tentang ilmu agama. Masih banyak orang yang nggak paham, apalagi saya. Nah itu mandangnya begitu aja. Masih banyak orang yang nggak puasa, saya juga begitu, termasuk bagian di dalamnya. Nah, jadi yang dipandang orang-orang yang di bawahnya. Masalah agama. Maunya tetangga saya nggak pernah melakukan puasa Senin Kemis, nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah itu kan udah kacau tuh. Jadi pikirannya, logikanya udah kacau. Ketika orang memandang urusan agama untuk dijadikan ukuran, barometer kepada orang yang ada di bawahnya. Andai kata itu terjadi, maka seorang ulama, seorang ustadz, apabila memandang orang yang ada di bawahnya, maka dia tidak pantas menjadi seorang ulama. Kenapa? Karena mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Tidak baik dari mana? Dia memandang masalah agama kepada orang yang ada di bawahnya. Seharusnya dia memandang orang yang ada di atasnya, walaupun dia seorang guru. Guru, apalagi sekarang guru dijadikan sebagai ukuran. Contoh, dia hajatan apa? Akad nikah. Dia manggil dangdut, ustadz, guru, pengurus musola, pengurus majelis taklim, pengurus masjid, DKM. Jadikan barometer. Si ustadz manggil dangdut, dia ustadz tuh. Ani gitu. Saya mah nggak apa-apa. Nah jadi dijadikan dalil. Ya nggak bisa begitu. Itu namanya memandang agama terhadap orang yang ada di bawahnya dan dijadikan ukuran. Jadi begitu ya. Nah jadi istilahnya itulah. Jadi kelemahan seseorang, akhlak yang tidak mumpuni, tidak bagus kepada seorang ketika dia melemahkan agamanya. Dan dia ikut kepada orang yang lemah agamanya. Kenapa? Karena dia memandang orang yang ada di bawahnya. Kalau masalah agama. Jadi begitu ya. Nah kemudian wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, dan dia menjadikan pandangan, menjadikan ukuran, menjadikan barometer tentang dunia. Dia memandang ila man huwa fawqahu kepada orang yang ada di atasnya. Dia memandang orang kaya yang melebihi kekayaan dirinya, dipandang itu. Nah, apa yang terjadi? Fa'asifa ala ma fatahu. Fa'asifa, maka dia seakan-akan menjadi hina, menjadi rendah. Alama fatahu, terhadap apa yang terlepas darinya. Apa yang tidak ada pada dirinya. Apa yang hilang pada dirinya. Dia punya motor, yang dia pandang adalah orang yang punya mobil. Sehingga dengan ketiadaan sebuah mobil pada dirinya, dia merasa terhina, merasa rendah. Yang dipandang itu. Nah, orang yang seperti itu tuh, yang tadi itu kalau memandang agama kepada orang yang ada di bawahnya sebagai sebuah ukuran, dan kalau masalah dunia dia memandang orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih kaya daripada dia. Sistem pandangannya begitu, barometernya begitu, ukurannya begitu, apa yang terjadi? Lam yaktubhullahu syakiran wala sabira. Allah tidak akan mencatat kepada dirinya sebagai orang yang berstatus manusia bersyukur dan manusia yang sabar. Allah tidak akan situ. Nah, kalau dia sudah Allah tulis sebagai orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar, maka dia termasuk orang yang kufur. Orang yang tidak bersyukur kan kufur. Allah tidak akui sebagai hamba, dan dia seakan-akan tidak mengakui kekuasaan Allah. Kufur dia, kufur ni'mat, kufur amal.
Banyaklah macam-macam kalau kufur. Kalau Allah sudah menilai seseorang menjadi kufur, maka luar biasa efeknya kepada orang tersebut. Apa bisa terjadi kepada orang tersebut? Tidak mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Kalau sudah tidak mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, sengsara hidupnya. Ada aja urusan yang tidak bisa diselesaikan. Ada aja sesuatu yang tidak ada habis-habisnya, yang membuat dirinya sengsara. Nauzubillah min zalik. Nah, jangan sampai ada pada diri kita ya masyarakat Kalibata yang cinta kepada subuh gabungan, yang hadir pada subuh gabungan. Kali jangan sampai kita terjadi seperti itu. Hidup sementara, nggak akan lama.